Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Di dalam hidup manusia selalu ada kewajiban. Sebab begitu manusia lahir langsung kena kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Saya beri contoh satu kewajiban yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh setiap orang, yaitu bernafas. Bernafas itu kewajiban loh. Sebab kalau kamu tidak melakukan bernafas, maka tubuhmu akan mati. Jadi sebenarnya kewajiban yang muncul dari kodrat badan manusia membuat muncul kewajiban untuk bernafas. Maka kalau tidak bernafas, tubuh kekurangan oksigen, kemudian otak tidak mendapatkan suplai, kemudian matilah orang itu sebab tidak melaksanakan kewajibannya mengambil nafas. Tidak ada yang menyuruh mengambil nafas. Tidak ada hukum negara yang mengatur, ayo bernafas, wajib. Tapi badanmu sendiri mewajibkan mengambil nafas supaya tetap hidup. Berarti manusia lahir langsung kena kewajiban. Itu kewajiban yang muncul dari kodrat badannya. Lalu ada kewajiban yang lain-lain, kewajiban kenegaraan dan lain sebagainya, kewajiban dalam keluarga dan lain sebagainya. Ada juga yang kewajiban sifatnya muncul dari kodrat manusia karena punya iman. Jadi keimananmu memunculkan sebuah kewajiban, yaitu ketika orang dibaptis kemudian menjadi pengikut Kristus. Orang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus menjadi pengikut Kristus, lalu muncul kewajiban yang tertulis dalam kitab Injil supaya mewartakan Injil. Itu yang menjadi inti dari bacaan yang kedua yang dikutip dari surat pertama Korintus yang tadi kita dengar. Rasul Paulus mengingatkan dirinya sendiri sekaligus mengingatkan setiap orang yang telah dibaptis bahwa ada kewajiban memberitakan Injil. Maka perkataannya tadi kalau masih ingat dalam bacaan kedua firman yang diambil dari surat pertama Korintus bunyinya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Akunya Paulus, celakalah Paulus kalau Paulus tidak memberitakan Injil. Maksudnya kalau diartikan secara harafiah, ini kewajiban yang muncul dari imannya Rasul Paulus. Tapi ini tidak hanya berlaku untuk Rasul Paulus, berlaku untuk semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Berarti aku dan kamu punya kewajiban yang sama memberitakan Injil. Yuk sekarang kita ketahui dulu yuk apa artinya Injil itu supaya nanti tahu kalau kita punya kewajiban memberitakan Injil, Injil itu maksudnya apa. Injil asalnya dari bahasa Arab. Bahasa Arab menyerap dari bahasa Latin, ujungnya dari bahasa Yunani. Kalau bahasa Arabnya Injil. Bahasa Latinnya Evangelium. Aslinya dalam bahasa Yunani yaitu bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, Euangelion. Injil aslinya bahasanya Euangelion. Itu dua kata, yaitu eu dan angelion. Eu artinya baik, angelion artinya kabar. Kabar baik atau kabar gembira. Jadi Injil kalau diterjemahkan kabar yang menggembirakan. Maka saudara-saudari, kalau kita diutus dan punya kewajiban memberitakan Injil, artinya kehadiran kita, kehadiranmu, kehadiranku perlu menjadi kehadiran yang membawa kabar yang menggembirakan. Kalau kamu datang orang terus gembira, kamu sudah memberitakan Injil dalam arti yang terbatas. Tapi sudah mulai. Tapi kalau kamu datang orang langsung ribut, berarti berlawanan dengan panggilan dan kewajiban memberitakan Injil. Tapi ada yang lebih besar, Euangelion atau kabar gembira mengenai Yesus Kristus Tuhan, yang artinya dunia telah diselamatkan, yang dijanjikan Allah telah datang, Sang Mesias, Sang Penebus sudah datang. Kita tidak lagi berada dalam kegelapan, manusia hidup di dalam terang. Artinya sikap
optimis dalam hidup, sikap positif dalam hidup, itulah yang diwartakan. Memang hidup penuh dengan berbagai macam kesulitan. Ada sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, kesulitan hubungan-hubungan, peperangan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mengenal Yesus Kristus, kita tahu ada kabar keselamatan, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, ada terang. Maka yang diwartakan adalah sikap optimistik menghadapi hidup, sikap positif menghadapi hidup. Itulah kabar gembira. Bahwa hidup kita juga mengalami kesulitan, tapi ketika ada kabar gembira dalam arti orang mungkin mengalami penderitaan, tapi dari sikap hidupnya muncul dan tampak dia riang selalu, gembira selalu, membawa manfaat pada orang lain. Orang lain melihat orang itu tidak mudah hidupnya, tapi kok bisa kuat ya. Orang itu sulit hidupnya, tapi kok ternyata bawaannya kok gembira dan riang. Itu kamu sudah disebut memberitakan, yaitu pewartaan Injil. Pewartaan Injil ada dua hal sifatnya, ada yang jasmani, ada yang rohani. Yang jasmani, kalau ada orang kesulitan, kamu membantu orang keluar dari kesulitan. Yang rohani, kalau kamu meneguhkan orang yang hatinya remuk, orang yang hatinya susah, memandang hidup gelap, kamu datang hidupnya jadi lebih cerah. Meskipun masalahnya belum selesai, tapi orang memandang hidup dengan lebih terang. Itu sudah pewartaan Injil. Ada yang jasmani, ada yang rohani, tergantung pada bagaimana kita sendiri. Juga masih ada dibagi dua lagi, yaitu melalui perkataan dan melalui perbuatan. Kalau melalui pewartaan, perkataan berarti apa? Kamu mengajar tentang Tuhan Yesus, memperkenalkan tentang Tuhan Yesus. Contohnya seperti apa? Yang sudah dilakukan Rama Bayu, yaitu memperkenalkan ajaran Tuhan Yesus, namanya pewartaan, namanya katekese, iman Katolik seperti apa, itu dengan perkataan. Kesaksian banyak orang yang mendengarkan pewartaan yang melalui udara, banyak juga yang memberi feedback, Romo, hidup saya diselamatkan karena mendengar pewartaan dan katekese dari Rama Bayu. Ada cukup banyak feedback, itu menggembirakan. Berarti menurut firman hari ini, aku sudah meskipun sedikit mewartakan Injil, maka firman hari ini bisa juga berlaku untukku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, maka aku bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan aku sudah meskipun baru sedikit. Itu dengan perkataan. Tapi barangkali kalau aduh Rama, kalau umat yang nggak bisa yang ngajar tentang Tuhan Yesus, ilmunya mungkin kurang, ilmunya sedikit, maka yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Kalau orang melihat perbuatanmu yang baik itu, lalu oh ternyata ini orang ini kok hidupnya dalam rumah tangga kok rukun-rukun selalu, menjadi contoh dan teladan. Di situ ada kabar gembira yang muncul bahwa ternyata meskipun hidup perkawinan sulit, tapi orang bisa melaluinya karena punya iman. Iman Katolik berarti apa? Monogami, tidak terceraikan. Iman monogami tidak terceraikan di dunia ini sekarang mahal. Karena apa? Karena di dunia ini makin kesini makin kesini, kasus perceraian makin banyak. Pasnya sedikit cerai, ribut sedikit cerai, 3 bulan cerai, 1 tahun cerai. Maka kesaksian contohnya dalam bidang keluarga, lu ternyata di tengah keluarga yang sulit ada lo yang bisa bertahan dengan setia, monogami, tidak terceraikan ajaran Kristus. Itu kabar gembira. Kabar gembiranya artinya tidak membuat orang pesimis dan takut dengan hidup perkawinan. Itu contohnya. Contohnya macam-macam, tetapi hari ini kita diingatkan kembali, kalau tubuh mewajibkan kamu bernapas, imanmu mewajibkan kamu mewartakan Injil. Dan sekarang kita sudah tahu artinya Injil itu apa, terjemahannya Rama Bayu, umat, Rama Sigit bisa berbeda-beda, tapi kita semua punya kewajiban yang sama, memberitakan Injil, Angelion, kabar yang menggembirakan. Maka jadilah Injil, jadilah kabar yang menggembirakan. Kalau kamu datang, orang happy, itu kamu sudah mewartakan Injil. Shalom Alaikum.